Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ma'asyiral muslimin, sudah rahimani wa rahimakumullah. Tanpa terasa kita sudah memasuki hari ini di 10 hari akhir bulan Ramadan tahun ini. Yang di 10 hari terakhir ini banyak sekali hadis atau athar yang menjelaskan tentang keutamaan beribadah di dalamnya. Salah satunya adalah Nabi dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala 'ashru min awakhir Ramadan," ketika beliau masuk pada 10 hari akhir di bulan Ramadan, syadda miqdara, beliau mulai mengencangkan ikat pinggang beliau. Wa iqadha ahlah, kemudian dia bangunkan keluarganya atau anak dan istrinya. Kemudian wa ahya lailah, kemudian beliau menghidupkan malam-malamnya. Maka ikhwani alhamdulillah wa iyyakum, dari satu hadis ini saja kita dapati betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu masuk 10 hari terakhir, ibadah beliau semakin kuat, semakin kencang. Bacaan Quran beliau semakin banyak. Zikir beliau semakin banyak. Sedekah beliau juga semakin bertambah. Maka ikhwani alhamdulillah wa iyyakum, saat ini kita juga sudah masuk di 10 hari terakhir. Semoga kita semua bisa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan 10 malam akhir ini. Kalau seandainya kita di siang hari tidak bisa iktikaf di masjid-masjid Allah, masih ada waktu malam hari kita bisa beriktikaf, bermunajat, berkhulwat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan istri-istri kita dengan mengencangkan ikat pinggang kita. Kemudian kita masuk ke tempat-tempat iktikaf, ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, mencoba langsung bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perbincangan permasalahan dunia dan menyedikitkan berbicara dengan manusia di 10 malam-malam akhir. Maka ikhwani a'udzubillah wa iyyakum, di 10 malam akhir ini keberkahan demikian banyak dan besar, ganjaran semakin berlipat ganda. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang salat di malam Lailatul Qadar, maka Allah akan hapuskan semua dosanya dari yang telah berlalu. Maka ikhwani alhamdulillah wa iyyakum, ini adalah jaminan janji dari Allah Subhanahu wa taala buat kita setelah kita melewati Ramadan kurang lebih 20 hari kemarin. Dan ikhwani alhamdulillah wa iyyakum, demikian besarnya Ramadan, ganjaran di 10 hari terakhir. Demikian besarnya faidah atau keutamaan di 10 hari terakhir. Tapi tidak semua orang bisa melakukan iktikaf atau melakukan ibadah yang sangat kuat di 10 hari terakhir. Maka itu ikhwani alhamdulillah wa iyyakum, ibadah itu juga butuh persiapan. Karena jika di awal-awal kita sudah bermalas-malas ketika beribadah, maka ketika masuk 10 hari terakhir semakin berat dan semakin malas badan-badan kita digerakkan untuk beribadah. Karena semua hal yang baik itu harus dibiasakan dan ada nutrisi-nutrisi khusus supaya kita tidak menjadi malas atau enggan melakukan ibadah justru di saat-saat Allah Subhanahu wa taala mengumbar keberkahan kepada siapa saja hamba yang diinginkan. Maka ikhwani alhamdulillah wa iyyakum, buat kita yang selama 10 hari atau 20 hari kemarin kita hanya ibadah biasa-biasa saja,
Maka ketika masuk 10 hari terakhir, banyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi dosa-dosa kita lah yang membuat kita berat untuk melakukan amal saleh. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qata'a bani Adam qati'atan, nuqitat fi qalbihi nuqtatan sauda." Jika seorang anak Adam melakukan sebuah kesalahan, maka Allah akan berikan titik noda hitam di dalam hati-hati mereka. Ketika dia bertaubat, maka titik hitam ini akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi manakala dia kembali melakukan dosa, maka titik hitam ini akan terus ditambah, sehingga ketika titik hitam ini sudah penuh memenuhi hati kita, maka tidak ada lagi cahaya hidayah yang bisa masuk ke dalam hati kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kadzalika ran." Itulah yang dinamakan rana, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Kalla barana fi qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak begitu, karena di hati mereka ada penghalang-penghalang bima kanu yaksibun, karena perbuatan dan ulah mereka sendiri. Maka ikhwan ya Allah wa iyyakum, hal yang pertama yang dapat menghalangi kita dari ibadah adalah karena dosa-dosa kita. Sebagian kita bergantung kepada kesolehan diri pribadi tanpa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketahuilah ikhwani a'alillah wa iyyakum, kita dapat berpuasa, kita dapat beribadah, itu bukan karena pintar dan solehnya kita, tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan, memberikan bimbingan, memberikan taufik dan irsyad kepada kita, sehingga kita mudah beribadah. Maka itu ikhwani a'alillah wa iyyakum, ketika kita ingin bersemangat beribadah, hal yang pertama harus kita lakukan adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabatnya, jangan kau lupakan doa setelah sholat dengan ucapan doa, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, bimbinglah aku senantiasa agar aku senantiasa mengingatmu dan beribadah dengan baik kepadamu. Maka banyakkanlah doa seperti ini agar Allah mudahkan kita beribadah, agar kita bisa lancar dalam mengerjakan ibadah-ibadah di sisa bulan yang penuh keberkahan ini. Maka ikhwan ya Allah wa iyyakum, bersemangatlah kita untuk menyambut hari-hari terbaik yang di 10 hari terakhir ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak beliau senantiasa iktikaf, meninggalkan rumahnya. Bahkan beliau memulai iktikaf setelah salat fajar atau salat subuh. Beliau tidak lagi kembali ke rumah, terus menetap di masjid sampai 10 hari berakhir. Maka ikhwani a'alillah wa iyyakum, yang di antara kita yang bisa melakukan itu maka lakukanlah. Tapi bagi yang tidak bisa, maka hendaklah usahakan maksimal mungkin. Bahkan dalam mazhab Syafi'i dikatakan bahwa iktikaf itu bahkan ketika Anda memiliki satu tempat di masjid untuk melaksanakan sholat tarawih atau sholat malam, itu pun sudah terhitung iktikaf. Maka ikhwani a'alillah wa iyyakum, sempatkan diri kita di 10 hari terakhir. Jangan tinggalkan masjid. Dan hadiri sholat tarawih, hadiri sholat isya berjamaah, dan langsung mengerjakan sholat tarawih berjamaah. Yang kita harap dari satu sholat tarawih yang kita lakukan itu sampai selesai, maka Allah mencatatkan untuk kita pahala bagaikan sholat semalam suntuk. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla ma'al imam hatta yansharif, kataba lahu salatul lailah." Siapa saja yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka dia dicatat bagaikan sholat semalam suntuk. Maka ikhwani a'alillah wa iyyakum, bagaimana seandainya kita lakukan sholat tarawih di 10 hari terakhir ini full, tanpa henti, tanpa ada satupun yang bolong. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat sholat kita itu atau pahala untuk kita sholat semalam suntuk. Dan ingatlah, di salah satu malam dari 10 malam terakhir, ada satu malam yang khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Malam itu yang kita kenal dengan Lailatul Qadar, Lailatul Atim, malam. Sedangkan Qadar ini berarti 2 macam. Al-Qadar bisa berarti kemuliaan, yang berarti juga derajat yang tinggi. Bisa juga Al-Qadar itu bermakna adalah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan bahwa Lailatul Qadar ini adalah malam penuh keberkahan dan kemuliaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi Lailatul Mubarakah."
kami telah menurunkannya di malam yang penuh keberkahan. Apa yang dimaksud dengan keberkahan? Banyaknya kebaikan-kebaikan yang ada di sana. Maka itu ikhwani a'adillah wa iyyakum, bersemangatlah. Satu saat sahabat Abu Dhar berkata, ya Rasulullah, apakah Lailatul Qadar itu di dalam Ramadan atau di luar Ramadan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bal fi Ramadan. Lailatul Qadar itu ada di malam Ramadan, fi asril awakhir, di 10 hari terakhir. Lalu Abu Dhar bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah Lailatul Qadar itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala setelah engkau pergi meninggalkan dunia ini? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia akan terus ada sampai hari kiamat. Maka ini jawaban bagi orang yang meragukan bahwa Lailatul Qadar sudah tidak akan pernah ada lagi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka ikhwani, kita banyak berzikir pada Allah, setelah kita banyak beristighfar kepada Allah, mohon bantuan atau mohon hidayah dari Allah agar kita diberikan kemudahan untuk beribadah di malam-malam penuh keberkahan ini. Kemudian periksa juga makanan-makanan kita, karena dosa yang paling banyak mengganggu atau menghalangi kita dalam beramal saleh adalah dosa dari banyaknya makan, kecuali yaitu makan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang diharamkan bukan hanya secara zati, tapi juga secara cara mendapatkannya. Maka ikhwani alillah wa iyyakum, mudah-mudahan kita dijauhi dari makanan-makanan haram seperti babi dan yang semisalnya. Tapi banyakkan kita lalai ketika berbicara tentang haram dengan cara mendapatkannya. Maka ikhwani alillah wa iyyakum, sebagaimana Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang beriman, aufu bil uqud, penuhilah janji-janji, penuhilah akad-akad, penuhilah perjanjian-perjanjian, baik perjanjian ketika kita bekerja, perjanjian kita menikah, atau perjanjian-perjanjian yang lainnya. Maka penuhilah janji-janji itu. Ketika kita memenuhi janji, maka Allah akan bantu kita untuk memenuhi janji itu. Tapi manakala kita enggan memenuhi janji-janji, maka Allah akan menjauh kita dari barang-barang yang halal. Maka ketahuilah ikhwani a'adillah wa iyyakum, manakala kita meninggalkan sesuatu yang haram karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ganti pada kita sesuatu yang halal yang jauh lebih nikmat. Lihatlah, bukankah kita sudah pernah menikah? Bukankah kita sedang menikah? Menikah itu adalah kita meninggalkan yang Allah haramkan untuk menuju yang Allah halalkan. Lihatlah kenikmatan yang kita dapati ketika kita menikah. Demikian Allah berikan kemudahan-kemudahan ketika kita menikah. Maka ikhwan yang Allah wa iyyakum, demikianlah Allah memberikan kemudahan manakala kita meninggalkan yang haram untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, a'adillah wa iyyakum. Di akhir khutbah yang pertama ini, kembali khotib mengimbau, marilah sama-sama kita memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar agar Allah Subhanahu wa taala menghapusi dosa-dosa kita atau menganggap tiada semua dosa yang pernah kita lakukan. Karena jangan sampai kita termasuk orang-orang yang didoakan kecelakaan oleh Jibril. Yang Jibril berkata, ya Allah, berikanlah kecelakaan, berikanlah celaka orang-orang yang ketika dia masuk di Ramadan, dia lewati hari-harinya, lalu dia keluar dari Ramadan tanpa mendapatkan ampunan. Maka itu perbanyaklah doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, maka ampunilah kesalahan-kesalahanku. Inilah banyak doa seperti ini agar Allah Subhanahu wa taala menghapus semua dosa-dosa kita. Yang manakala dosa-dosa kita terhapus, yang dengan itu Allah berikan kemudahan kita untuk beramal saleh, menambah pundi-pundi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, agar kita berbangga nanti di yaumil qiyamah, berbangga dengan pahala puasa yang Allah janjikan. Yang Nabi katakan, walis-shaim farhatan, buat orang yang berpuasa dia akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang pertama adalah ketika kita berbuka. Begitu bahagianya kita setelah seharian menahan lapar dan haus, ketika masuk waktu berbuka, demikian bahagianya kita. Dan ikhwani alillah wa iyyakum, sedangkan kebahagiaan yang sangat bahagia sekali yang akan kita lakukan, yang akan kita terima bagi siapa saja yang berpuasa karena Allah, adalah manakala dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapati pahala yang demikian besar di luar dari ekspektasi yang dia harapkan. Dia mendapatkan pahala yang tidak bisa diambil oleh orang lain, tidak sebagaimana pahala yang lain. Karena seseorang
kata Al-Hasan kata Sufyan bin Uyainah, beliau mengatakan semua pahala manusia bisa diambil oleh orang-orang yang menzaliminya kecuali pahala puasa. Karena puasa itu Allah berfirman, fa inna siyamu li illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Kata Allah Subhanahu wa taala, semua pahala akan kuberikan kepada mereka semua kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bi. Jika seseorang berbuat kezaliman sedangkan dia membawa pahala yang besar, maka yang dizalimi akan datang menuntut pada Allah, mengambil pahala-pahala dari apa yang dia punya. Tatkala pahala itu sudah habis, maka dosa orang yang dizaliminya akan ditimpakan pada orang yang menzalimi. Maka ikhwani a'udzubillah wa iyyakum, kecuali pahala puasa. Maka ketika itu kita akan berbahagia mendapati pahala puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kebahagiaan yang sangat bahkan melebihi bahagia kita ketika kita berbuka dengan makanan dan minuman yang halal. Barakallahu li wa lakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Salawatu rabbi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ayuhan nas, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa ya ayuhan nas i'lamu anna Allah amarna bi amrin ma bada'a bihi bi nafsihi kama qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.